Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya, Wenda Bayu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi di kampus SDI PGRI Dewantara Jombang. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang dasar perilaku kelompok, ya. Oke, baik. Apa itu kelompok? Ya kan, jadi kelompok itu adalah intinya terdiri dari 2 atau lebih ya individu yang saling berinteraksi dan, bekerja bersama untuk mencapai sebuah, tujuan ya, seperti itu. Nah, di mana, grup itu ada dibagi menjadi 2 di dalam sebuah organisasi ya, ada formal group, ada yang informal group. Jadi kalau formal group itu terkait dengan kelompok-kelompok yang memang resmi dibuat oleh, perusahaan atau instansi, di mana tujuannya adalah untuk, mengoptimalkan kinerja di sebuah organisasi, ya. Sedangkan yang informal group itu adalah kelompok-kelompok, pekerja atau anggota organisasi yang mereka memang, tidak berkaitan dengan, pekerjaan, ya. Biasanya misalkan, grup di, WhatsApp seperti itu ya, atau mungkin grup dengan yang berkaitan dengan hobi ya, seperti itu ya, itu katanya dengan informal group. Ya, jadi ada 2 di, apa namanya, sebuah instansi atau perusahaan, yaitu formal group dan informal group ya. Oke, kemudian nah ini ya, jadi, ketika membentuk sebuah grup, membentuk sebuah kelompok ya, itu, ada fase atau proses-prosesnya kayak gitu ya. Jadi tidak serta-merta, apa namanya, grup itu langsung terbentuk begitu saja ya. Jadi ketika grup itu pertama kali dibentuk itu pasti ada, pertemuan awal ya untuk, apa namanya, bertemu di kelompok yang dibentuk itu ya, ini utamanya kaitannya dengan kelompok yang formal ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian, antar anggota kelompok itu ya, jadi kan pasti punya latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, pasti ada fase transisinya ya, seperti ini ya. Nah ini justru fase yang sangat menentukan apakah kelompok itu nantinya akan menjadi kelompok yang solid atau, bahkan mereka akan bubar ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah yang menentukan. Kalau nanti, mereka bisa melewati fase ini, dia akhirnya masuk ke fase yang kedua di mana di sini, kelompok tersebut akan menjadi kelompok yang solid, di mana, kelompok tersebut akan berhasil mencapai tujuannya, ya seperti itu. Jadi di sini yang penting. Ya karena, setiap anggota kelompok itu, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda terhadap, sebuah permasalahan atau sebuah tujuan, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini namanya disebut, punctuated equilibrium model ya, seperti itu. Ya jadi, eee, ketika di sini nanti, bisa melewati fase transisi ini, tentunya performanya, nah ini akan semakin, meningkat kelompok tersebut ya, dan akhirnya bisa mencapai, goals atau tujuan yang, eee, di diinginkan dan tentunya ini membutuhkan waktu ya. Jadi istilahnya kalau, bahasa gampangannya itu, ketika pertama kali, kelompok itu dibentuk itu nggak langsung nyetel gitu ya. Jadi butuh penyesuaian-penyesuaian dulu ya, dinamakan transition ini tadi. Oke, next. Nah, kemudian ada, properti kelompok ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan, kelompok itu yang pertama adalah kaitannya dengan peran, norma, status ya, ukuran kelompok. Cohesiveness itu keterikatan ya, dan kemudian diversity itu keragaman. Ya, kita akan membahas satu-satu apa ini, properti kelompok ini ya. Yang pertama adalah peran ya. Ya peran ini ya. Jadi peran itu, kita memiliki peran di dalam sebuah kelompok ya, tentunya kita memiliki ekspektasi terhadap peran itu ya, harapan ya, kemudian persepsi ya, persepsi. Jadi persepsi kita terhadap peran tersebut dan, eee, ekspektasi kita. Nah, kalau misalkan ini nggak imbang, ya itu maka akan timbul yang namanya konflik peran, ya, konflik peran, misalkan seperti itu. Ya, jadi misalkan, kita sebagai ini ya, misalkan kita ditugasi sebagai auditor gitu ya, kemudian kita mengaudit, rekan kita sendiri, lah itu pasti akan timbulnya namanya konflik peran di situ, ya kan. Jadi kita sebagai teman, tapi di sisi lain kita juga sebagai, seorang auditor yang harus mengaudit, rekan kita itu, ya, itu peran. Ya, dan kalau misalkan kita memang harus bersifat profesional, ya sudah kita harus menjalankan peran itu dengan baik meskipun itu teman kita
sendiri, ya. Tuh, kemudian ada norma, ya, norma-norma di dalam pekerjaan norma atau aturan ya, atau istilahnya hal-hal yang dianggap standar di dalam sebuah kelompok ya. Jadi intinya, yang pertama kaitannya normal dan emosional ya, dan dengan emosi ya. Jadi kaitannya dengan emosional, jadi kalau kita biasanya memiliki hubungan dekat dengan beberapa anggota kelompok, itu tentunya akan membuat, nyaman kita merasa di kelompok tersebut ya. Conformity ya apa namanya, orang anggota kelompok yang lain itu menerima kita, ya itu, akan membuat kelompok itu juga menjadi baik ya. Jadi mereka menerima kehadiran kita di sini ya. Kemudian, perilaku ya, dengan adanya norma ya perilaku kita bisa terkontrol gitu ya, karena, dengan adanya norma tersebut, kita tidak bisa bertindak seenaknya sendiri, ya. Kemudian norma-norma yang positif, ya itu akan membuat, kelompok tersebut bisa lebih cepat atau mungkin bisa sukses mencapai tujuannya. Tapi kalau ada norma-norma negatif yang, berlaku di situ, itu akan membuat, kelompok tersebut jauh dari kesuksesan. Misalkan contohnya norma negatif itu misalkan, mereka ini ya, apa namanya, suka terlambat, suka bolos kerja atau bagaimana. Nah, itu akhirnya, mengurangi efektivitasnya, kelompok. Dan, budaya ya, norma dan katanya norma dengan budaya ya. Jadi ini biasanya berkaitan erat ya. Jadi budaya istilahnya, norma-norma yang berlaku antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu berbeda, dan itu akan membentuk sebuah budaya di dalam kelompok tersebut, ya. Oke, kemudian status, ya apa yang dimaksud status, jadi status di sini itu bukan berarti, status menikah atau belum menikah, itu bukan ya. Jadi status ini ada kaitannya dengan jabatan ya. Apa yang, mempengaruhi status tersebut ya, yang jelas yang pertama adalah, power atau, kekuasaan ya yang dimiliki seseorang ya kan, kemudian, eee, kemampuan seseorang untuk berkontribusi terhadap, tujuan kelompok dan, karakteristik individual, tentunya seperti itu. Ya itu yang, apa namanya, yang menyebabkan apa namanya, status di sebuah kelompok itu berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kita status kita sebagai apa? Apakah sebagai pimpinan, sebagai, eee, bawahan atau bagaimana? Ya tentunya, semakin tinggi statusnya maka dia, memiliki power yang semakin kuat untuk memengaruhi kelompok tersebut ya, tuh. Kemudian ukuran ya, nah ukuran, ya ini penting ya teman-teman ya, ukuran kelompok ya. Jadi semakin besar kelompok itu biasanya, terjadi yang namanya social loafing ini ya. Social loafing ini apa? Ini adalah, kecenderungan, individu untuk ini ya, jadi ketika dia itu lebih lebih fokus untuk bekerja individual daripada bekerja secara kelompok. Lah ini, karena apa? Dia merasa mungkin perannya kurang di kelompok itu, sehingga dia fokus pada dirinya sendiri. Nah, jadi untuk, kelompok teman-teman disarankan ya di dalam sebuah organisasi itu jangan terlalu besar ya, yang penting dia itu tahu, goals-nya ke dan punya peran masing-masing yang jelas, untuk menghindari social loafing seperti ini, ya. Tuh, jadi semakin besar kelompok biasanya semakin tidak efektif, lebih baik kelompok dibagi menjadi, beberapa kelompok yang anggotanya tidak terlalu banyak sehingga bisa memaksimalkan, kinerjanya, ya. Cohesiveness ya atau keterikatan ya. Jadi, eee, apa namanya, di sini ada beberapa hal ya kaitannya dengan keterikatan dan, performa ya atau kinerja ya. Jadi, kalau performanya tinggi, keterikatannya tinggi, maka produktivitasnya kelompok tersebut maka akan tinggi ya. Tapi sebaliknya kalau dia rendah ya, keterikatannya rendah, kemudian performanya juga rendah, maka, produktivitasnya maka akan rendah. Nah, seperti diharapkannya, eee, apa namanya, dengan keterikatan yang tinggi ya, dalam arti keterikatan di sini itu, antara anggota kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu memiliki rasa saling keterikatan yang tinggi, saling membutuhkan, ya itu pasti akan meningkatkan produktivitas kelompok tersebut. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, caranya untuk, apa namanya, di antara anggota kelompok supaya lebih kohesif atau lebih terikat lagi, ya macam-macam ya caranya mungkin, dengan, sering kita berinteraksi, sering kita mengadakan gathering bersama, atau mungkin sering melakukan, pelatihan-pelatihan terhadap kekompakan kelompok itu bisa, meningkatkan cohesiveness, ya, seperti itu. Nah, ini tentunya tidak bisa dihindari ya teman-teman bahwa di dalam kelompok itu pasti terjadi yang namanya, eee
apa namanya ini, perbedaan ya, karena apa, kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, itu sudah pasti ya. Nah, ini bagaimana kita mengatasi perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan, jangan menjadi malah, akan menghancurkan kelompok tersebut ya. Tapi dari diversity itu diharapkan, banyak ide, banyak, solusi yang bisa, eee, ditawarkan sehingga ketika menghadapi sebuah masalah kita memiliki banyak solusi dan kita memiliki banyak, eee, pemikiran terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harapannya seperti itu. Sehingga, pimpinan kelompok ya itu, harus memiliki, sebuah skill atau kemampuan bagaimana mengelola perbedaan yang ada di dalam kelompok, seperti itu. Iya. Nah, kemudian, dalam pengambilan keputusan kelompok ya itu, biasanya ada 2 hal ya. Jadi ketika kita akan memutuskan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan atau mungkin untuk, eee, apa namanya, mendiskusikan segala sesuatunya terkait dengan permasalahan kelompok, ya itu biasanya ada 2 cara. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming itu adalah biasanya dalam bentuk rapat terbuka kayak gitu ya. Jadi kita, apa namanya, mengambil, apa namanya, ide-ide atau pikiran dari, beberapa anggota kelompok jadi diskusi terbuka, seperti itu ya. Nah kemudian, ada cara lain yang, mungkin dianggap lebih ini ya, lebih simpel yaitu nominal group teknik ya. Jadi, ketua kelompok itu akan mewawancarai satu persatu, anggota kelompoknya terkait permasalahan yang, sedang dihadapi. Nah dari situ dia nanti akan mengambil sebuah keputusan. Nah kalau ini intinya perbedaannya antara brainstorming dan nominal group teknik adalah kalau brainstorming itu adalah rapat terbuka ya, jadi, semuanya tahu pendapatnya si A, si B, si C, si D tahu gitu ya dan kemudian nanti ketua kelompok akan, menentukan ya kira-kira menggunakan solusi yang mana. Tapi kalau yang ini lebih tertutup gitu ya, jadi, one by one dipanggil kayak gitu ya, untuk, memberikan idenya terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Ya, seperti itu. Ya, itu bedanya. Ya, baik teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar perilaku kelompok ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca bukunya Stephen, Robin terkait, apa namanya, perilaku organisasi pada bab yang ke-9 ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.